wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, menjadi hak Allah ketika Allah akan meninggikan derajat makhluknya sehingga memiliki keistimewaan yang lebih tinggi dari yang lain. Allah utus 124.000 nabi, yang di dalamnya terdapat 313 rasul, dan dari sekian rasul ada 25 rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Dari nabi dan rasul itu 5 rasul yang bergelar ulul ajmi, dan Allah memberikan kemuliaan kepada salah satu nabi, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan julukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Bilangan bulan ada 12. Dari 12 bulan itu Allah memberikan keistimewaan pada salah satu bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Karenanya Ramadan disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Bilangan hari dalam satu minggu ada 7 hari. Allah memberikan salah satu hari yang istimewa, yaitu hari Jumat. Karenanya hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Bilangan waktu dalam sehari semalam terdiri dari 24 jam. Di antara 24 jam itu ada waktu yang sangat istimewa, yaitu sepertiga malam terakhir, di mana saat yang tepat untuk hamba Allah menghadapnya melalui ibadah sholat tahajud. Dan di antara sekian banyak malam, Allah istimewakan salah satu malam yang disebut Lailatul Qadar, malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita ibadah di dalamnya, maka pahala ibadah kita setara dengan ibadah kita selama 83 tahun 4 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa saja keutamaan Lailatul Qadar itu? Pertama, adalah merupakan malam diturunkannya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke suatu tempat di langit yang pertama, atau disebut dengan Baitul Izzah atau langit dunia. Dalam tahap pertama ini, Al-Quran diturunkan seluruhnya dari awal hingga akhir secara lengkap. Hal ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan tahap kedua turun secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3,
Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah, malam Lailatul Qadar. Ketiga, amal soleh pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan selama 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Keempat, Allah memerintahkan malaikat untuk menyelesaikan segala urusan manusia. Para malaikat dari setiap langit turun memenuhi lapisan bumi, mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap orang yang menghidupkan malam itu dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 4, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 4, Fiha yufaraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Kelima, Lailatul Qadar adalah malam keselamatan dan keberkahan bagi orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 5, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai akhir fajar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar terjadi 1 kali dalam 1 tahun di bulan suci Ramadan. Dan kemungkinan besar itu terjadi pada salah satu dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, At-tamisuha fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Imam Syafi'i berpendapat sebagaimana dikutip oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Fathul Wahhab bahwa Lailatul Qadar kemungkinan besar terjadi pada malam 21 atau 23 Ramadan. Sedangkan para ulama yang lain berpendapat kemungkinan besar Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27 dari bulan suci Ramadan. Mengapa Lailatul Qadar keberadaannya dirahasiakan? Salah satu hikmahnya adalah supaya kita senantiasa beribadah terus-menerus tanpa henti pada setiap malam di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, saat ini kita sudah berada di 10 malam terakhir. Marilah senantiasa kita mengisi dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan malam yang mulia Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.